Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah psikologi perkembangan dewasa dan lansia. Nah, di sini apa sih temanya? Yaitu saya akan membahas tentang bagaimana penyesuaian emosi sosial pada masa dewasa ini. Nah, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya perkembangan emosi sosial yang ada di masa dewasa ini. Nah, menurut para ahli itu sendiri, masa dewasa ini terbagi lagi atas 3. Yang pertama ada masa dewasa awal, kedua ada dewasa madiyah atau dewasa tengah, dan yang ketiga ada dewasa akhir. Nah, kalau masa dewasa awal itu mulai dari 20 sampai 40 tahun. Kalau dewasa madiyah atau dewasa tengah itu kurang lebih 40 sampai 60 tahun. Nah, selanjutnya dewasa akhir itu ada di usia 60 tahun ke atas. Itu namanya dewasa lansia. Kakak sendiri sebelumnya mungkin bisa dijelaskan siapa namanya, Kak? Oh, ya ini beda kan? Nama saya Hamsiati. Umur 36 tahun. Nah, pekerjaan sendiri? Pekerjaan apa ya? Honorer atau pebisnis. Oke. Oke, statusnya sekarang? Status kawin. Oke, sudah menikah ya. Nah, umurnya sendiri ini tadi dijelaskan itu 36 tahun. Jadi kita bisa dibilang itu masuk di masa dewasa awal. Nah, sehubungan dengan itu, tugas perkembangan itu di masa dewasa awal itu ada yang pertama mencari dan memenuhi pasangan hidup. Dan seperti yang kita ketahui dan kakak jelaskan tadi bahwa kita sudah punya pasangan hidup. Nah, yang kedua itu ada membina kehidupan rumah tangga. Yang ketiga meneliti karir atau menerapkan kehidupan ekonomi dengan ekonomi rumah tangganya. Dan kemudian ada menjadi warga negara yang baik. Nah, dalam perkembangan sosial emosi ini ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya dari keluarga dari lingkungan dan mungkin kepercayaan diri dan pekerjaan itu sendiri, dan ada masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ini Kak, saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana sih hubungan cinta atau perkawinannya kita. Nah, mungkin sebelumnya pertanyaan pertama saya, bagaimana hubungan percintaannya kita dari awal? Ya, bisa dijelaskan secara singkat. Selama ini sudah memasuk 10 tahun, alhamdulillah. Namanya pertengkaran hebat itu alhamdulillah belum ada. Namanya rumah tangga itu pasti ada, tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah. Karena suami orangnya pendiam, terus saya orangnya cerewet. Jadi bisa membawa seimbang. Kalau masalah lingkungan yang baru, kalau dibilang lingkungan yang bikin saya sering emosi, tetangga sendiri bahkan gitu yang bikin emosi. Tapi kalau dalam keluarga alhamdulillah, baik itu suami, ipar, mertua, alhamdulillah seperti orang tua kami sendiri, alhamdulillah tidak ada tekanan kecuali tetangga itu. Jadi luar biasa ya, bisa dibilang ini keluarganya kita ini mendukung sepenuhnya jika kita harmonis. Iya, betul. Nah, sebelum itu kita usia berapa menikah? Usia 27 tahun. 27. Iya. Oke. Nah, dalam hubungan sendiri seperti yang dijelaskan kakak tadi kan enggak ada yang namanya pertengkaran hebat, tapi mungkin ada selisih paham lah. Iya, selisih dan paham. Menurut kakak sendiri, bagaimana sih caranya kita itu menyelesaikan atau mengatur emosinya kita sendiri supaya tidak terjadi pertengkaran hebat? Iya, betul. Kalau seperti itu alhamdulillah, karena kebetulan saya juga waktu masih gadis sering baca-baca buku tentang keharmonisan, cara membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, seperti itu. Kembali lagi, saya kan ibu rumah saya ada yang namanya kepala rumah tangga. Walaupun suami saya itu orangnya pendiam, tapi saya mengerti bahwa saya ini imamku yang atur saya. Terus kalau pada saat emosi tingkat dewa itu pasti ambil air wudhu, baru duduk. Emosinya hilang, suami lari ke mamanya itu, ke mertua. Alhamdulillah tidak pada pertengkaran. Nanti pada saat saya sudah mulai reda, baru dia datang lagi. Sudah tidak ada lagi. Tapi dibilang berjam-jam enggak.
paling 20 menit paling lama. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi di sini kita itu untuk mengatur emosinya kita itu bisa dipengaruhi karena religiusnya kita, karena pembelajaran kita sebelumnya. Jadi ini dibilang latar belakangnya kita sebelum menuju ke percintaannya ini atau perkawinannya ini bisa dibilang sudah matang nih dulu. Iya, sudah yang matang. pelajari sebelumnya. Iya, sudah matang. Alhamdulillah. Karena umur juga sudah 27, suami juga alhamdulillah 30. Jadi ya bisa seimbang. Saling memahami. Iya, saling memahami dengan kekurangan satu sama lain. Iya, cocok. Dan selanjutnya ini saya menjelaskan mengenai pertanyaan saya kan tadi itu untuk sosial emosinya ini dipengaruhi juga dengan adanya pekerjaan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang kakak geluti sekarang ini? Yang geluti sekarang itu jualan online. Terus yang bikin saya itu kesal pada saat itu lagi ramai-ramainya nih pada makan-makan jam-jam siang kan, jam 11 sampai jam 12 itu. Kadang dia itu mau nelpon, bagaimana caranya, tanyakan berapa menit jadi, terus ada yang minta ini, sudah dicampur sayurnya, kapurnya itu sudah dicampur sayurnya, terus ada yang tidak pakai jantung pisang. Padahal ada di situ bisa tertulis di situ pada saat memesan, tidak pakai pisin ceritanya begini. Biasa juga kalau masalah campur kan ada ayam, udang, ikan. Biasa yang tidak pakai ikan, nah itu masih bisa dimaklumi karena masih bisa dipilih-pilih. Tapi kalau pakai fixin, tidak pakai fixin itu sangat menyesal. Apalagi dia pesan biasa 5 porsi. Pada saat menumpuk dia itu ordernya, disitulah saya kesal. Sangat kesal. Nah dari kekesalannya itu bagaimana caranya kita meredam emosi begitu? Pada saat meredam emosi suami tidak boleh begini nih, rezeki sini saya bikin. Jadi saya duduk masih ngomel-ngomel tapi suami yang bikin. Suami yang bikin, duduk saya santai pegang HP ngomel-ngomel, suami yang bikin atau karyawan waktu belum ini COVID. Karena ada 3 karyawan saya pakai. Masya Allah. Iya. Dan menurutnya kakak sendiri ini, apakah pekerjaannya kita ini pebisnis kapurung ini sudah memenuhi minat dan bakatnya kita? Kalau minat ya tidak ada minat, ini cuma iseng-iseng. Karena apa ya, saya mulai 2009 mulai mendaftar PNS. Tidak diterima, mulai di sini 2 kali mendaftar di Makassar, 1 kali di Maros, bahkan di Kalimantan. Terus sampai ke Palopo Kota, honorer tidak, ya namanya honorer berapa. Jadi makanya saya berpikir bagaimana ya caranya supaya saya bisa berkembang. Toh juga saya waktu kuliah belajar tentang kewirausahaan. Nah disitulah saya mulai terbuka pikiran. Alangkah bagusnya kalau ada ini sedikit-sedikit dan apa ya, ilmuku itu bisa bermanfaat ke anak-anak, untuk masa depannya anak-anak. Toh alhamdulillah juga berjalan honor dengan berjalan ini bisnis. Jadi kita sebelumnya ini menggeluti 2 bidang, Ki. Jadi honorer dengan bisnis kapurung. Dan sekarang ini sudah fokus ke kapurung. Ke bisnis kapurung itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi itu sepertinya kita ikuti beberapa pekerjaan-pekerjaan kayak honorer, kayak CPNS, dan sampai akhirnya kita berada di titik ini, yaitu menjadi seorang pebisnis kapurung. Nah, menurutnya kita kan juga biasanya itu ada keluarga yang kurang mendukung pekerjaannya kita, atau bahkan kasih judge. Betul. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatur emosi supaya tidak berlarut-larut begitu dan akhirnya membuat bisnisnya kita ini itu terganggu? Bagaimana sih mengatur emosi itu? Apa ya? Pelan-pelan ya, dihadapi dengan senyum. Kalau misalnya dia lagi nelpon, ya diam. Pada saat juga saya tahu screenshot hasilnya dalam 1 bulan ya. Mulai di situ, mulai dia juga mendukung kan. Orang di keluarga saya itu baik dari mama maupun dari bapak 80% PNS, tidak ada yang namanya bisnis. Mungkin baru saya
Oh, jadi kita lebih memperlihatkan hasilnya. Iya, memperlihatkan hasilnya, buktinya. Bukannya saya meremehkan pegawai, kan saya dibesarkan dari PNS, kuliah dengan gaji PNS. Tapi ya begitu, dia taunya PNS. Sampai hilang. Begitu, karena menjamin masa jangka panjang, ya masa depan. Ya, baik. Betul sekali jawabannya kita. Nah, kalau menurutnya kakak sendiri, apakah kita sudah nyaman dengan pekerjaannya kita yang kita ada sekarang? Kalau dibilang nyaman, 99% sudah nyaman. Karena saya yang bosnya, saya pembantunya, pokoknya saya yang handle. Mau buka, mau tutup, buka jam berapa, tutup berapa. Saya juga karyawannya. Jadi seperti itu, sangat-sangat nyaman. Sisa 1% cukup 100%. Iya, luar biasa. Iya. Oke, nah satu lagi pertanyaan saya Kak, dan kalau misalnya kakak ditanya ini, mungkin bagaimana sih hubungan sosialnya kita dengan lingkungannya kita, mungkin dengan keluarga, dengan tetangganya kita, atau yang lain-lainnya begitu, bagaimana hubungan Kalau sosial? sosialisasinya menyesuaikan diri, iya. Karena pernah sih saya gabung sama tetangga saya waktu belum jualan. Ya begitu. Ya dia itu cari muka bermuka dua. Jadi ya saya pelajari, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, jadi ya mulai saya di situ batasi. Tapi kalau sama keluarga suami kan di sini keluarga suami tidak lebih dengan kata-kata lebih saya sangat suka di keluarga suami saya dibanding keluarga sendiri, karena dia mendukung dan sangat menghargai saya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi memang keluarga ini lebih mendukung daripada lingkungan yang Iya, lain. iya. Ya, betul. Nah, memang sesuai dengan apa yang kita jelaskan, bahwa memang pada usianya kita ini dewasa awal, memang itu tanggung jawabnya kita itu sudah meningkat, kita sudah paham tentang bagaimana cara kita meredam emosi, dan kita mengambil keputusan itu sudah dipikir dengan matang. Nah, iya, memang sesuai dengan perkembangan yang kita. Iya. Nah, untuk sesi wawancara saya cukup sekian. Untuk waktu kakak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.